Sajak seonggok jagung dari Rendra selalu mengingatkanku, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu ia berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Sore baru saja bermula. Ketika aroma bakso tahu menggoda seisi desa. Merecoki anak-anak hingga orang dewasa untuk membeli. Sambil menanti binar surya menutup diri. Bakso tahu. Saya Asep Fenar. Saya jualan batagor sama bakso tahu itu dari kelas 3 SMP. Ya, karena untuk dari jualan batagor ini saya untuk membiayai sekolah saya sama membiayai hidup saya. Karena saya tidak sama keluarga tinggalnya. Bakso tahu, hari lain batagor. Berganti ramuan agar pembeli tak bosan. Keuntungan harian menjadi modalku meneruskan kehidupan. Pertama kan saya melihat kondisi ekonomi keluarga saya, terus saya kasihan melihat orang tua saya yang bekerja sendiri. Waktu sejak almarhum ibu saya meninggal, akhirnya di situ saya memutusin untuk tinggal sama paman saya, jualan batagor sama bakso tahu. Rasa malu jadi momok paling meresahkan ketika awal dulu. Remaja mana yang tak gengsi mendorong gerobak keliling kampung? Ya, seumuran SMP itu bisa main bermain, terus main enak lah sama teman-teman sebayanya. Tapi saya hanya bisa jualan batagor, cuma bisa melihat, itu nggak enak. Tapi enaknya di samping itu saya banyak belajar dari jualan ini. Pertama belajar kesabaran. Terus di situ juga saya bisa melihat kondisi si kampung ini. Berjualan membuatku makin kenal kampung. Selain anak-anak sekolah, banyak juga adik-adik yang mengarah ke jalanan. Kampung berpenduduk 530 kepala keluarga ini bernama Sindang Sari. Berada di Kelurahan Magahang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Tahun ini ada sekitar 17 anak yang tercatat putus sekolah. Perkara biaya hingga kurangnya pengawasan orang tua jadi alasan utama. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh pabrik dan tani. Usia labil para remaja membutuhkan wadah berkarya. Dan untuk merekalah rumah pelangi kudirikan. Bernyanyi, bermusik, berkesenian, ini rumah kami belajar.
Ruang bagi siapa saja, anak sekolah maupun tak sekolah, mendapatkan ilmu sesuai yang mereka mau. Usia anak-anak yang beraktivitas di sini 7 hingga 17 tahun. Yang ini berarti sebentar, kayak koma. Rumah Pelangi, anak-anak menamai. Beragam latar belakang dan keilmuan memberi warna di sini. Tiap pekan ada saja relawan yang berperan, berbagi wawasan sesuai kemampuan. Sampai mukanya jelek ini. Selain kesenian, hari ini ada kelas aksara Sunda dan membaca berita. Pemirsa, saat ini kenaikan harga sembako dan langkanya ayam potong sudah dirasakan semakin mencekik. Saat ini saya sudah berada bersama Ibu Milda, yaitu seorang pedagang ayam. Di hari lain, anak-anak juga belajar teater dan sains. Apa yang membuat Ibu mogok berjualan? Tantangan di luar lebih luas lagi ya. Pastinya kan orang-orang yang di luar yang sudah menerima pendidikannya pasti jauh lebih tinggi daripada anak-anak di sini gitu. Tantangannya semakin luas, semakin sulit. Kalau misalnya mereka tidak percaya dirinya tidak terus ditumbuhkan gitu, mereka akan sulit juga untuk menembus batas itu. Rumah Pelangi mulai berkegiatan sejak Januari 2012. Aku dan Randy, teman SMA aku, memulainya di sela-sela peruntungan kami mencoba seleksi universitas negeri. Kedekatan seorang pedagang batagor pada anak-anak rupanya sangat membantu untuk menghimpun mereka. Jadi makin Berani untuk itu mencobai sesuatu. Kalau misalnya cita-citanya jadi itu, jadi gak mau. Kalau nggak ada tugas di sekolah, aku suka kesini gitu buat pinjem buku, bermain sama teman-teman gitu, sama kakak-kakak, suka seru gitu. Jadi nggak mau diam aja di rumah, mau kesini gitu, biar ada kegiatan. Pendanaan Rumah Pelangi selama ini berlangsung secara swadaya, hasil patungan para relawan. Kami bergotong royong demi anak-anak ini miliki rasa percaya diri tinggi, miliki beragam keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Iya, sempat ada yang bilang juga, kenapa sih padahal ikut aja gitu, misalnya jangan tari-tarian tradisional lah, kan soalnya udah kuno lah gitu, gimana. Lantunan gamelan selalu mengiangi gendang telingaku tiap hari. Mulai setahun lalu hingga hari-hari selanjutnya. Garis hidup mahasiswa Karawitan. Gagal masuk perguruan tinggi negeri hingga 2 kali seleksi menyadarkanku adanya jalan lain yang menanti. Tengah tahun 2014, aku mendaftar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Melupakan keinginan menjadi mahasiswa psikologi. Ya, jadi waktu itu kan saya bikin acara di Rumah Pelangi tentang Kaulinan Barudak, itu tentang seni, mengangkat seni budaya Sunda. Nah, di situ saya tertarik dengan kesenian Sunda. Waktu itu saya belajar dulu ke teman saya tentang seni Sunda. Saya belajar alat musik tentang seni Sunda. Terus rekomendasinya kan ke sini, ke ISDI. Alhamdulillah saya diterima dengan saya belajar dari nol itu kesenian tradisi Sunda.
Wawasan seniku kubagikan di rumah pelangi, juga di komunitas-komunitas lain. Seperti di Dayeh Kolot bersama RKPD, Rumah Kewirausahaan dan Pengembangan Diri. RKPD adalah yayasan pemberdayaan masyarakat yang bergerak sejak 1998 di Kampung Kaum. Aku baru mulai mengajar Agustus lalu, mengisi kelas seni Sunda, musik, dan tari. Kehidupan kota yang dekat dengan mereka jadi tantangan tersendiri untuk mengekalkan kultur Sunda pada para penerus ini. Iya, sempat ada yang bilang juga, kenapa sih padahal ikut aja gitu, misalnya jangan tarian tradisional lah kan, soalnya udah kuno lah gitu, gimana, cuman ya nggak apa-apa sih, soalnya emang saya suka kan sama tarian yang kayak gitu, tarian tradisional, dan nggak usah mikirin apa kata mereka gitu, cukup karena saya suka ya udah saya jalanin. Pengennya bisa ngajarin orang lain gitu, pengen ngajarin yang saya bisa, biar remaja-remaja Indonesia juga nggak malu gitu buat nari tradisional gitu. Aku mengajak teman-temanku ikut terlibat menempa, mengamalkan ilmu yang kami punya, menumbuhkan rasa memiliki pada seni budaya kita. Pada malam-malam yang lain, aku bermusik di jalanan. Kadang bersama teman-teman di kota, dan sesekali bersama Irwan dan Dede, sobat di desa. Sejak kuliah di Bandung, aku tak bisa lagi bertumpu dari batagor. Kesibukan di kampus membuat kesempatan pulang semakin jarang. Untuk kebutuhan hidup, jalanan yang memberikan peluang. Perolehannya beragam dari logam hingga lembaran 5.000-an. Dengan suka duka yang menyertai perjalanan. Dulu mah nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana, nginapnya nggak, ibu nggak tahu. Dulu mah susah kasih tahunya. Kadang aku suka membayangkan padang gembala di pagi sempurna. Cahaya matahari rekah. Embun pertama jatuh bebas ke tanah. Lantunan nada mengalun bersahaja. Meski hidup tak sesempurna itu, bermanja-manja dengan orang tua tak ada lagi dalam kosakataku sejak sekolah menengah pertama. Terus daya ibu nanya, terus bener ngiring kamang na baik gitu. Jadi hayang sekolah terus. Orang kerja oke enggak mau, hayang kerja we. Yang sekolah. Ya, yang sekolah gitu. Terus mereka kuliah. Anjeunna biaya sendiri. Biaya sendiri. Bapak kerja serabutan sebagai kuli bangunan. Menjadi bungsu, aku yang paling berkesempatan meraih tingginya pendidikan. Doa Bapak, kuyakini terus menyertai meski tak lagi tinggal bebarengan. Ya mudah-mudahan ke depannya sing berhasil, anjeunna
karena naon-naon cita-cita anjeunna dina tresna atina gitulah. Niatna anjeunna dina sekolah teh berhasilnya anjeunna kumaha-kumahana gitu Pak lah. Atau berhasilnya tina sekolah gitu lah. Berhasilku tak akan berarti jika tak membawa kebaikan bagi yang lain. Dan Rumah Pelangi, wadahku untuk menjadi berarti bagi sesama. Salah satu yang kurangkul, Rizky. Biasa kusapa Iki. Ia mengakhiri sekolah pada tengah SMP. Teman-temannya yang terus lanjut sudah kelas 2 SMA sekarang. Setahun belakangan, Rizky dan teman-temannya menjaga portal, berharap upah dari pengendara. Waktu sebelum jaga portal ya suka acara, main di jalan, ngamen di jalan. Ke acara, nonton acara sama teman-teman. Pas gitu main ke Rumah Pelangi, ya kata saya teh ke anak-anak teh, ya besok mah jangan ke jalan lagi, kita gabung sama anak-anak Rumah Pelangi ya. Salah satu aktivitas Iki dan teman-temannya di Rumah Pelangi membuat ukiran. Ya dapat penghasilan bagi anak-anak yang kayak mereka Iki yang lainnya, teman-temannya. Terus keduanya bisa punya buat si Rumah Pelanginya juga, dan ya ada penghasilan buat anak-anaknya. Jadi si anak-anak pemuda itu di sini bisa ada kegiatan, jadi daripada kumpul-kumpul kumpul-kumpul yang nggak benar, mending di sini bisa ada kegiatan. Iki dan 3 temannya kini tinggal di Rumah Pelangi. Mereka menjaga pustaka selama hari-hari kuliahku di kota. Jadi gak daripada ya main yang gak benar-benar, lebih baik sini baca buku. Suka kalau mau tidur suka baca-baca dulu buku sama teman-teman, baca dongeng. Iki anak ketiga dari 4 bersaudara. Imbas buruk pergaulan membawanya keluar sekolah hingga jarang pulang ke rumah. Kalau dulu mah nggak tahu di mana, nginapnya nggak, ibu nggak tahu. Kalau sekarang mah udah tahu sama Asep, katanya ibu biarin aja. Kalau sama Asep ada perubahannya, jarang pulang pagi. Kalau dulu mah susah kasih tahunya. Ya harapannya Iki supaya baik aja, supaya ada masa depan buat dia. Ibu kan udah tua, si bapak udah tua. Ibu kan sehari-hari kerja ibu rumah tangga, si bapak tani. Jadi nggak punya apa. Stigma itu berganti. Kini kami menjadi satu bagian di Rumah Pelangi. Teman-teman pasangan berdua-berdua. Nanti teman-teman. Kira-kira sekarang kita kemana nih? Beragam aktivitas kurancang agar anak-anak Rumah Pelangi kian berdaya. Termasuk mengajak mereka jelajah desa. Oh iya ke sawah.
Dengan petunjuk tertentu, mereka mencari tempat yang dituju. Waduh, yang nemuin bendera siapa? Jika kalian mengetahuiku, bawalah aku bersama temanku, lalu datanglah. Kalau sudah tahu yang harus dicarinya apa, tadi kan ditanya siapakah aku, kalau sudah tahu, ambil si aku itu dan masukkan ke dalam plastik ini. Sudah tahu? Sirup. Karena mereka orangnya pemalu, terus kadang-kadang kalau bertemu dengan orang-orang sekitar di sini juga masih cuek gitu ya, jadi tidak terbiasa untuk menyapa gitu. Dan itu yang kita berusaha untuk selalu ditumbuhkan gitu, dilatih terus menerus gitu untuk selalu menyapa orang-orang di sekitarnya juga gitu. Kan ini bagaimanapun juga ini kan tempat mereka tinggal gitu ya, dan mereka juga harus bisa menjaga lingkungan di sini gitu. Penting bagi anak-anak untuk mengenal desanya. Selama ini pendidikan formal tak menjawab kebutuhan itu. Komunitas belajar semacam kami yang kemudian berfungsi melengkapi. Bata jadi salah satu potensi Sindang Sari. Mau tahu cara membuat bata itu gimana? Bata pres. Tanah biasa, kalau bisa tanah yang bagus, tanah yang hideng, lihat gitunya. Terus itu ada beberapa pabrik pembuatnya di sini. Kami ajak mereka memahami sumber daya desa dimulai dari konteks kehidupan sekitar. Anak-anak harus bebas berpikir seluas-luasnya tentang apapun, termasuk tentang kondisi desa mereka. Hingga mereka mencari tahu sendiri jawabnya. Yang kuyakini sederhana. Berbagi masalah di negeri ini akan lebih mudah teratasi jika desa sudah berdaya. Mereka bisa lebih meningkatkan si desanya sendiri. Terus walaupun nanti merekanya udah berhasil di luar desa, tapi mereka bisa kembali lagi ke desanya untuk mengembangkan apa ilmu yang mereka dapatkan. Salah satunya lewat kita mengenalkan potensi-potensi yang ada di desa ini. Jadi mereka bisa bangga dengan desanya sendiri. Pendidikan berguna untuk memberdayakan masyarakat. Untuk apa ke kota kalau bisa berproduksi di desa sendiri? Kita yang mendapat kesempatan sekolah tinggi sudah semestinya menjawab persoalan kampung kita sendiri.